Home Team. Jadi tim keluarga berkualitas A, versi terbaik diri kita. Nah, iya, keluarga kita inak-inakan. Masuk yang mana? Apakah seperti pasar ada individu, tidak ada aturan, tidak ada pemimpin, ada pemimpin tapi dianggap tidak ada suami sebagai leader tapi dianggap tidak ada, gitu. Apakah bebas di dalam keluarga itu? Apakah mencari keuntungan pribadi? Apakah tidak punya tujuan yang sama? Tujuannya beda-beda, masing-masing beda-beda tujuannya. Apakah seperti pasar atau seperti tim sepak bola? Alhamdulillah. Allahumma alimna bima yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mempertemukan kita pada hari ini di siang hari yang alhamdulillah cerah. Berbahagia sekali pada hari ini bertemukan dengan ibu-ibu salehah, ibu-ibu calon penghuni surga. Amin. Nggak disangka-sangka gitu ya, nggak disangka-sangka qadarullah dipertemukan oleh Allah pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang penuh barokah, penuh barokah bagi kita yang berhadir, bagi keluarga kita, bagi wanita Indonesia secara keseluruhan. Semoga menambah kebaikan demi kebaikan. Salam dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suri tauladan bagi kita semua, insyaallah. Pada hari ini mungkin bukan hanya mau berbagi saja, mungkin ya sharing gitu, bukan maksud menggurui atau bukan maksud mengajari. Kalau kaji mungkin tidak ada yang baru dan memang tidak boleh ada yang baru kan. Mau ulang-ulang mau wajaah balik kaji-kaji lama ya. Judulnya tuh agak ke barat-baratan sedikit. Awak orang barat ya. Orang Sumatera Barat. Judulnya Home Team. Kalau misalkan nilai gitu Bu, terima rapor atau terima nilai kuliah gitu, ada nilainya A, ada B, ada C, ada D gitu ya. Nah yang ini A, nilai yang tertinggi, nilai yang terbaik, nilai yang terbaik. Jadi A itu merujuk kepada nilai terbaik ini. Terus home team, home rumah ya, team tim ya. Nanti kita lihat bagaimana itu tim ya. Jadi home team ini tim keluarga yang berkualitas A. Nah gitu. Jadi tim keluarga berkualitas A, versi terbaik diri kita, versi terbaik keluarga kita dalam sebuah tim. Karena mungkin keluarga kita tidak bisa dibandingkan dengan keluarga yang lain, tidak bisa dibandingkan dengan keluarga yang lain, karena setiap keluarga adalah unik, ya kan Bu? Setiap keluarga adalah unik, ada kelebihannya, ada kekurangannya, ada keunggulan suatu keluarga, ada juga mungkin yang kekurangannya. Jadi bagaimana kita menjadikan keluarga kita itu yang berkualitas A. Diri dulu nih. Kira-kira perlu nggak gitu? Perlu nggak Pak Brajaiko? Perlu. Insya Allah ya, Bismillah. Harusnya dulu nih. Iya. Jadi sebelum masuk kepada ini, mari kita saling mengenal. Kan gitu ya, saling mengenal. Ini kan. Kenalkan, saya Betty Arianti. Nama panjangnya diberikan orang tua Betty Arianti. Betty itu kayaknya namanya kalau ibu namanya Betty gitu ya, Betty. Kalau awak dulu nggak suka warna nama itu. Pernah ketika mulai ngaji gitu ya, protes orang tua, kok namanya nama orang barat gitu ya. Nggak suka awak deh.
Pas itu tuh kan bebek nama hijrah ya, siswa-siswa tuh model itu ya. Kemudian awak mengerti bahwa ini berasal dari beauty. Awak sih mencari ya kan, yang bisa awak maknakan gitu. Berasal dari beauty artinya cantik. Ya mungkin orang tua tuh ingin kita tuh berakhlak cantik gitu ya, berakhlak baik. Domisili awak tinggal di, kalau kata orang Tobek Panjang, awak Tobek Panjang daerah awak tuh. Kalau kata orang Guguk itu masuk Kuranji. Jadi awak tinggal di perbatasan daerah Ambalat, antara kecamatan Guguk dan kecamatan Payakumbuh, di dekat toko bangunan Amanah. Kemudian fakta. Iya, domisili di perbatasan itu ya. Faktanya saya adalah seorang guru pondok ya, guru semua. Sekarang ini lebih ke guru Quran gitu. Berhadapan dengan ibu-ibu juga, ibu-ibu yang alita atas 50 tahun atau balita bawah 5 tahun juga. Ya banyak lansia, kelompok lansia. Saya suka sambal kerambi. Tahu ibu sambal kerambi kan? Makanan favorit pakai ikan puyuh. Fakta ya. Terus yang ketiga apa lagi? Saya mempunyai 3 orang anak. Itu faktanya tentang diri saya. Nah, sekarang ada ibu-ibu jelita Bu, jelang 50 tahun. Itu perkenalan. Boleh jadi di dalam keluarga, apakah kita semua mengenal anggota keluarga kita? Apakah kita sudah tahu dengan sukanya apa, ya sifatnya bagaimana, tidak sukanya apa, dia marah karena apa, terus favoritnya apa gitu ya. Kira-kira kita sudah tahu belum? Sekarang yang ini kita ingin perwakilan aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hasanah. Kebetulan nama saya dari nenek saya, yang artinya saya sampaikan. Domisili saya di nenek yang kasih nama ya. Domisili saya Kota Tanggal, terletak di Tanjung Bayur. Fakta saya menantu Mak Cani. Anak saya 4. Faktanya anak saya 4. Itu faktanya saya di rumah menjahit. Kampung mana? Kampung asli. Kesukaan saya sama lado. Hasanah artinya cahaya kebaikan. Rupanya yang ngasih namanya neneknya, bukan ibunya. Ya kita baru tahu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya diberi nama oleh bapak saya Destinila. Lahir Desember, nenek saya dari pihak bapak Tina, nenek saya dari pihak ibu Mila, jadi namanya Destin Mila. Artinya setelah lahir di bulan Desember, cucunya Tina dan cucunya Mila. Masya Allah, Kadarullah, saya belum mempunyai anak, belum dikasih sama Allah. Allah bulan depan, tahun depan. Usia sekarang 51 tahun. Jadi kurang lebih memasak hobinya, sukanya misalnya ada teman yang mau minta anterin pakai motor, saya anterin. Tapi nggak ojek ya, senang nganterin aja. Masak kurang hobi, jadi suka dikasih sama orang masak. Saya tidak tahu bagaimana pandangan orang-orang terhadap saya. Apakah saya ini orang yang super,
Apa saya orang sombong, apa saya yang suka bertegur sapa, nggak tahu juga ya, silakan nilai sendiri. Amin. Anak-anak suka memanggil saya Oma cantik, baik banget. Boleh tanya sama orang tua. Ya, terima kasih aja. Assalamualaikum. Luar biasa ya. Bukan suasana sore ini. Satu lagi. Nenek ya. Kenal dulu Mas Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Cantik. Nama saya Ernita. Diberi nama oleh orang tua saya, ibu saya Nursiah namanya. Bapak saya Abdul Muiz. Terus lahir tahun 1984. Insya Allah sampai sekarang masih di Qadarullah, masih dikasih umur. Qadarullah anak saya cuma 1. Tapi alhamdulillah cucu saya sudah 6. Itu yang 1 yang paling tua sekolah kuliah di Mesir. Itulah perkenalan saya untuk sementara. Apa ini domisili? Domisili asli Tanjung Bayur. Foto Tengah, Tanjung Bayur. Oke, kalau tanya itulah masak setengah-setengah pandai. Seperti dengan Detin Mila suka dikasih-kasih tetangga sama kakak. Kalau nggak punya, kadang-kadang udah deket ke rumahnya dikasih ini sayur, ini sambal tobi minyak, dia tahu. Terus sambal lado kambing suka buat. Itulah kontennya sekedar. Nah ya, makasih ya. Assalamualaikum. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Kira-kira kita semuanya sudah kenal? Sudah tahu anaknya, sudah tahu tempat tinggalnya, sudah. Alhamdulillah. Itulah apa namanya untuk kita berukhuwah ya. Pertama kali saling kenal, nanti saling memahami gitu ya gimana. Ini temannya temperamen, ini dia peramal, ini dia pemarah, ini murah tersinggung. Jadi supaya untuk menjaga kita, ya ini orang ceria, ini orang ceria, gitu ya. Jadi saling bisa menjaga dalam ukhuwah. Oke, ini sudah perkenalan. Sekarang, adakah kita merasa bangga sebagai ibu atau sebagai istri atau sebagai anak dari orang tua? Sebutkan sebuah momen, satu aja momen yang membuatmu bangga atau menjadi percaya diri menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri atau menjadi seorang anak. Satu hal, banyak sehari-hari, dah sepanjang ini umur kita, banyak hal-hal yang membuat kita bangga menjadi ibu. Ya begitu Bu? Atau kita menyesal menjadi ibu? Ada yang menyesal menjadi ibu? Ada yang menyesal menjadi istri? Menyesal menjadi anak? Ya, alhamdulillah ya enggak ya. Kita bangga menjadi seorang anak, menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri. Nah, sekarang sebutkan satu saja momen yang membuat kita bangga menjadi seorang ibu atau seorang ibu aja atau seorang ibu-ibu boleh pilih sebagai ibu atau sebagai istri atau sebagai anak. Banyak hal yang membuat kita bangga menjadi seorang ibu. Misalkan saja, Bunda masakannya paling enak sedunia, kata anak gitu ya. Dia udah jajan di mana, udah belanja di mana gitu, sudah pergi ke kafe mana. Yang enak tuh nasi goreng Bunda, yang enak tuh rendangnya Bunda. Pokoknya yang enak tuh semua masakan Bunda. Contoh gitu ya, contoh. Atau Ibet ya, pengalaman Ibet. Saya teringat satu peristiwa gitu ya. Awalnya begini, saya teringat satu peristiwa.
saya punya anak bungsu, tapi anak saya yang si bungsu ini belajar Qur'annya tuh tidak boleh ditunjuk. Tidak boleh ditunjuk. Bahasanya tuh Bu, tidak boleh ditunjuk. Jadi dulu waktu belajar Iqra, di Iqra itu kan ada huruf-huruf contohkan huruf di atasnya gitu ya. Misalnya ba, ta gitu, atau ha, kho gitu. Yang di atas itu aja yang boleh dikasih tahu. Yang di atas itu aja, misalnya kho gitu ya, kho. Nanti yang ke bawah tuh kalau dia lupa kho, tidak boleh ditunjukkan dulu. Cobalah tunjukkan beko. Sadaqallahul azim. Indah nomornya ngaji. Indah nomor 5 ngaji. Itu terjadi sampai dia khatam Al-Qur'an. Sampai khatam. Sampai khatam gitu. Jadi bagaimana saya menahan kalau orang lain ditunjukkan salah tuh tunjuk langsung sekali nyobaian gitu kan. Kalau ini enggak, lah tuh ngaji. Pokoknya setiap ditunjukkan lah tuh ngaji. Dan saya menahan itu supaya dia tetap konsisten mengaji setiap hari sampai dia khatam Al-Quran. Sampai khatam Al-Quran. Nah, begitu Bu. Ternyata itu dia melatih saya untuk sabar. Melatih saya untuk sabar. Ternyata kemudian saya itu banyak berkegiatan bersama ibu-ibu. Banyak berkegiatan bersama ibu-ibu yang kalau menurut psikologinya ibu-ibu yang di atas 50 tahun itu sama dengan anak kembali. Nah, gitu. Iya, belajar tahsinnya sama prosesnya seperti anak saya itu. Gitu. Belajarnya ditunjukkan gini kok lupa gitu ya. Ditunjukkan seperti itu. Jadi ternyata seperti itu anak saya melatih untuk saya menjadi sabar dan berguna ternyata gitu. Nah, itu satu hal yang membuat saya bangga menjadi seorang ibu. Itu contoh dari saya. Sekarang ibu-ibu 1 menit, silakan 1 menit mengona-ngona. Satu hal yang membuat ibu bangga menjadi seorang. Saya ingin ibu tampilkan apa yang dibuat, yang membuat ibu bangga menjadi ibu. Nama saya Elida, saya mempunyai anak 8 orang, bapaknya udah almarhum, jadi anak saya laki-laki 7 orang, 1 perempuan. Yang perempuan semuanya udah besar, yang perempuan bapaknya kerjanya buka pondok di kampung. Nah, pondok tahfiz Al-Quran, pondok jadi itulah saya banggakan anak saya. Alhamdulillah rumah tangganya rukun dan damai. Lagilah mawadah saya tidak sia-sia ngasih nasihat pada anak saya, jangan ditinggalkan akhirat, dunia lanjutkan juga, yang terutama akhirat. Nah, semoga terjadi aman dunia dan akhirat. Itu nasihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya Bu. 8 orang, 7 laki-laki, 1 perempuan. Bapak meninggal itu ketika anak kecil 4 SD. kelas 4 SD. Umur 52. Ibu waktu itu umur 52. Bapak. Oh, bapak berarti. Sekarang 69. Berarti beliau sudah berpulang 2008. Alhamdulillah anak saya alhamdulillah kamu baik. Luar biasa ya begitu. Banyak hal yang membuat kita bangga. Ya, itulah. Kita belajar banyak. Mungkin tidak teman-teman yang lain atau saudara kita yang lain tidak belum tahu gitu ya. Nah, ketika kita sudah berkumpul seperti ini, kita jadi saling belajar gitu, saling sharing bahwa kadang-kadang merasa teruk sekali gitu bahwa seakan-akan awak aja yang punya masalah gitu ya, awak aja yang paling susah gitu. Nah, bertemu dengan teman-teman di majelis ilmu, ya kawan-kawan gitu. Kadang-kadang ulun tak kecian lah masalah awak gitu ya. Ulun terungkap masalah awak, mencari wajah kawan-kawan aja yang cerah-cerah, masalah awak jadi hilang. Luar biasa. Itulah kita gunanya duduk di majelis ilmu ya, di majelis ilmu turun sakinah gitu ya, turun kebahagiaan, turun ketenangan, dilindungi oleh malaikat
malaikat dilindungi Allah, kemudian malaikat juga mendoakan. Pasar. Anda bayang deh ibu ketika menyebut pasar. Tak bayangkan suasana pasar Ba'a. Oke. Mungkin awak enggak soto deh ya main sepak bola. Aku tahu seketek mungkinnya kok dari suami atau dari anak, dari cucu gitu ya. Sepak bola tuh Ba'a gitu ya. Ba'a main sepak bola, Ba'a pemain sepak bola, Ba'a tim dalam sepak bola. Kira-kira terbayang enggak ya? Iya. Sekarang kalau main-main awak ada Ba'a kan? Ibu-ibu, Joybet, ibu bisa main. Ya, ibu boleh atau enggak? Ya. Kalau ibat sebut bersatu, ya. Kalau ibat sebut bersatu, berdua, ya. Bersatu, berdua, ya. Kalau ibu sebut bersama-sama, satu, berdua, bersama-sama, belum duduk ya. Aman ya tempat di kalau kita sebut ojek itu cari temannya dua. Ya, ibu bukan ojek ibu ya. Temannya dua ya, cari temannya dua. Maksudnya cari di mana? Iya, coba cari dulu lah gitu. Tapi dia sama buka, hati-hati jangan terlalu kawan. Kalau tersebut beca, itu temannya bertiga. Temannya bertiga, beca ya, beca bertiga. Ya. Kalau ibarat sebut mobil, mobil itu empat. Ya, empat, temannya empat dengan empat. Oke, mobil ya. Kalau truk, enam, ya rodanya, ini berdasarkan rodanya ya, rodanya 6. Kalau truk, rodanya 6. Oke, ojek, beca 3, mobil 4, truk 6. Oke, simak baik-baik ya. Ojek. Sekarang beca. Sekarang cari posisi yang agak lapang di kelompoknya ya, di kelompok truknya ya. Ya, kita menikah di dalam grupnya 6 itu. Nah. Oke, sekarang di dalam grup kita masing-masing, mari berdiskusi. Kita akan mencari persamaan antara pasar dan tim sepak bola. Persamaannya, persamaan. Persamaan.
Kakak satu. Alhamdulillah. Sekarang kertasnya masih ada? Ada sih. Sekarang perbedaan antara pasar dan tim sepak bola. Apa perbedaannya? Sekarang ibu-ibu enggak. Ya, sekarang angkat tangan kanannya ke atas semuanya, angkat tangan. Ya. Pandang wajah teman di grupnya. Sudah dilihat semua temannya, tangannya di atas. Tangannya di atas. Sekarang kita akan memilih ketua. Ketua, angkat tangannya. Dalam hitungan ketiga, saya hitung ya, dalam hitungan ketiga, tunjuk temannya yang dipilih. 1, 2, 3. Kita dengarkan sebentar ya. Tadi ketuanya yang sudah ditunjuk. Oh iya, presentasikan ke depan. Jadi hasil diskusi kelompok. Silakan menjawab kelompok Sehati atau Mutiara atau kelompok Ya, silakan gantian ya, Sehati dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari grup Sehati dan Seiman Iko La Berunding. Persamaan antara pasar dan tim sepak bola, yang pertama sama-sama heboh, yang kedua tidak teratur, yang ketiga mencari dan mengejar yang diinginkan, kalau yang keempat lokasinya luas, sama-sama luas, yang kelima memerlukan dan dibatasi oleh waktu persamaannya. Sedangkan perbedaannya dibatasi dengan jumlah anggota. Yang kedua, pasar tuh perbedaannya pasar luas, sedangkan bola tuh teratur, ukurannya sudah ditentukan. Kalau ketiga, bola ada wasit, ada pemimpin kalau di bola. Diatur. Kalau perbedaannya, kalau bola ada waktunya, dibatasi dengan waktu. Kalau misalnya pasar sehabis piti awal ibu. Kalau yang kelima, pasar banyak godaan saya hitam. Oke, terima kasih. Sekian dari grup kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau persamaan dari pasar dan sekolah sama-sama berkelompok, terus sama-sama di tempat yang lapang dan luas, dan sama-sama berjuang dan mencari kegembiraan, kemenangan. Kalau perbedaan antara pasar dan sepak bola, tidak punya, kalau pasar tidak punya tim dan tidak punya aturan, tidak ada tim, dan pasar mencari keuntungan Pribadi ya. Dan kalau sepak bola perbedaannya tidak punya aturan. Ada aturannya. Ada aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan antara sepak bola dan pasar. Ambil baca Satu, sama-sama memburu. Memburu keberuntungan. Dua, sama-sama ingin menang. Tiga, sama-sama punya strategi. Empat, berada di tempat yang ramai.
5. Kerjasama. Ada kerjasama di pasar. Sama-sama kerja ya. Sama-sama Perbedaannya ke pasar pergi belanja atau memenuhi kebutuhan pangan, sedangkan sepak bola untuk olahraga. Ya, itu aja. Sama antara pasar dan sepak bola. 1 sama-sama ramai. 2 sama-sama bekerja sama. Sama-sama bekerja. Sama-sama mencapai tujuan. Sama-sama mencapai tujuan. Sama-sama berkeliling. Mencari pencapaian. Perbedaannya, kalau bola mencari kemenangan, kalau pasar mencari belanjaan. Kalau di pasar ada transaksi, perbedaannya kan kalau di bola tidak ada transaksi, yang adanya mencapai kemenangan. Kalau bola merupakan hobi, kalau pasar kebutuhan. Nah, ini kan oke, satu lagi Dari kelompok melatih ya Ibu ya. Melatih suci. Kesamaan antara pasar dan tim sepak bola. Yang pertama itu peminatnya sama-sama banyak Ibu. Sama-sama banyak. Peminatnya banyak. Pasar juga banyak peminatnya kan Bu? Terus bola juga banyak peminatnya. Yang kedua sama-sama hiruk pikuk. Heboh ya Bu ya. Yang ketiga bisa sama-sama menjadi tempat refreshing. Kemudian ada di pasar itu ada persatuan. Nah, ada persatuan. Ada yang Mangreko di Mangreko hanya ambil sholat santai. Celek kalemo ya. Satunya. Saling ada kalau menolongnya ada Bu. Itu kerjasamanya ada. Persatuan ada. Tapi ada juga persaingan. Betul juga bola kan ada persaingan. Nah, di pasar ada juga persaingan kan. Kemudian yang kelima sama-sama ada strategi. Di pasar galai nak laku kan. Betul juga di bola. Nak bisa menang. Itu persamaan ya Bu ya. Kemudian perbedaan antara pasar dan tim sepak bola ya. Di pasar itu kerjaannya tuh individu masing-masing bisa mencapai tujuan kan, balabo kan seorang-seorang kepada seorang lah calonnya kan. Kemudian kalau tim sepak bola itu ada kerjasama tim, harus ada kerjasama kan. Kemudian yang kedua di pasar itu peserta tidak terbatas ya, saya ke pengalih satu kali lah ya. Kalau di tim sepak bola peserta dibatasi terbatas. Kemudian yang ketiga di pasar tidak ada aturan yang baku. Di mana kebelataan galih itu sukanya lah kan. Tapi kalau dalam tim sepak bola ada aturannya, ada wasitnya, ada pelatihnya gitu kan, ada pemain utamanya, ada pemain cadangannya, macam-macam ya, ya. Jadi mungkin ada pelanggarannya, ada kartu merah, kartu kuningnya kan. Itu saja dari kelompok pelatih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keren. Semuanya keren. Jadi kita sudah sama-sama dengar persamaan dan perbedaan antara tim sepak bola dan pasar. Bahwa di pasar itu tidak ada aturan ya, tidak ada aturan. Di tim sepak bola ada aturan. Bahwa di pasar tidak ada pemimpin, ada pemimpin, ada kapten ya, ada pemimpin yang mengatur bagaimana jalannya. Bagaimana strategi yang akan dipakai gitu ya. Kemudian ada wasit juga. Di pasar itu bebas. Di sepak bola itu ada aturan. Kemudian kalau di pasar itu punya tujuan nggak? Ya. Tapi tujuannya beda-beda ya. Ada yang beli baju, ada yang beli sayur, ada beli sepatu. Punya ada tujuannya tapi berbeda-beda. Tetapi kalau di sepak bola tujuannya satu. Apa tujuannya? Ya, bagaimana mencetak gol ke gawang lawan
sebanyak-banyaknya. Tujuannya cuma satu, sama semuanya. Dia bekerja sama dalam satu tim. Terus ada pembagian perannya ya di tim sepak bola kan. Ada yang kiper, ada yang pemain belakang, ada pemain depan gitu. Ada sayap kiri, ada sayap kanan, ada striker gitu ya. Ada perannya masing-masing dan perannya masing-masing itu tidak berbenturan. Misalnya dia harusnya kiper, dia kiper kan, dia tidak juga ikut lari-lari mengejar bola ke dalam lapangan. Dia tetap di posisinya, dia memainkan perannya. Itu ada pembagian perannya. Kemudian ada kerjasama. Ada kerjasama ketika bola dioper gitu kan enggak dia aja yang langsung sampai ke sana, enggak ya, dioper lagi gitu ya. Nah, sampai akhirnya tiba di gawang lawan seperti itu. Kalau di pasar, ya beli sayur, beli sorang-sorang saja gitu ya, kerja sama. Nah, pertanyaannya, iya, keluarga kita pikir-pikir, kita inak-inakan, masuk yang mana? Apakah seperti pasar ada individu, tidak ada aturan, tidak ada pemimpin, ada pemimpin tapi dianggap tidak ada suami sebagai leader tapi dianggap tidak ada gitu. Apakah bebas di dalam keluarga itu? Apakah mencari keuntungan pribadi? Apakah tidak punya tujuan yang sama? Tujuannya beda-beda, masing-masing beda-beda tujuannya. Apakah seperti pasar atau seperti tim sepak bola? Tidak harus dijawab sekarang. Inak-inakkan, diinak-inakkan. Boleh nanti dibawa pelajaran ini ke rumah, bicarakan dengan anak cucu. Kalau yang sudah ada cucu ya, bicarakan dengan anak cucu, menantu yang punya suami, bicarakan dengan suami, dengan anak-anak. Apakah pasar kok di rumahku atau lain masuk tim? Nah, gitu ya. Itu pelajaran kita hari ini. Ya, PR. Itu ya, PR-nya di rumah ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Otak-otak kita salamu beberapa menit ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, menambah kebaikan bagi kami, bagi ibu-ibu semua juga. Kebaikan untuk keluarganya bersama juga ya. Kami mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap atau kata-kata yang tidak pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah bersama. Mari